Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dari Shift E ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai percobaan dari modul 3, yaitu dengan judul timer atau counter. Di mana yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan CVA percobaan A, yaitu penggunaan 8-bit timer atau counter untuk mengendalikan LED. Percobaan ini dilakukan dengan sintaks pada modul ketiga, dan terdapat shortcut di mana DRA adalah inisialisasi output jika berupa sebuah LED, kemudian TCNT0 sama dengan 0x00 merupakan sebuah register pencacah dari nilai 0 ke nilai maksimum yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, TCR0 sama dengan 0x05 digunakan untuk mengatur mode operasi timer atau counter. Adapun TIMSK sama dengan 0x01 digunakan untuk memilih timer counter yang aktif. Dan selanjutnya, TIFR sama dengan 0x00 berfungsi sebagai pembaca apabila adanya suatu interupsi yang telah disebabkan oleh adanya timer atau counter. Selanjutnya yaitu interrupt TIM0OF OVF atau void time 0 overflow. Kemudian dalam kurung void yaitu terdapat TCNT0 sama dengan 0x00 yang diberikan LED kurang lebih dari 1 dan LED ditambah 1. Dan IF LED sama dengan 0xFF dan LED 0xFE. Kemudian di else dan LED sama dengan 0xFF dan port A sama dengan LED. Dan selanjutnya akan di-compile dan di-build out. Selanjutnya akan di-running yang akan dilanjutkan oleh Anju. Setelah membuat codingan pada CPAPR, kita melanjutkan ke program Proteus. Di mana Proteus ini kita menggunakan microcontroller Atmega 8535 dengan 8 buah LED yang dihubungkan ke port A. Selanjutnya kita run program tersebut. Program ini akan menyala LED secara bergantian, yang dengan faktor penyebab terjadi karena adanya shifting, di mana shifting tersebut terdapat pada codingan CPAPR yang kita buat sebelumnya pada bagian LED kurang dari 1 dan LED ditambah 1. Demikian program tersebut berhasil. Selanjutnya kita ke percobaan 2 yang berjudul penggunaan 16-bit timer counter 1 sebagai PWM untuk mengendalikan kecepatan putar motor DC. Pertama-tama kita mendeklarasikan include Mega 8535H karena kita menggunakan Atmega 8535. Kemudian include delay. Kemudian void main void. Kemudian useItnen INTChem. Kemudian terdapat porsi sama dengan 0x00 DDRC sama dengan 0x00. Di mana ini merupakan port C sebagai input. Kemudian terdapat port D sama dengan 0x00, DDRD sama dengan 0x30, yaitu port D digunakan sebagai output yang terletak pada PD4 dan PD5. Lanjut ke TTCR1A sama dengan 0x82 dan TTCR1B sama dengan 0x12 merupakan pengaturan mode operasi timer atau counter sebesar 16 bit. Kemudian terdapat TCNT 1 sama dengan 0x0000 dan yaitu merupakan register pencacah dari 0 hingga nilai yang ditentukan. Kemudian terdapat ICR1H sama dengan 0xFF, ICR1L sama dengan 0xFF. Ini merupakan resolusi phase correct dari PWM. Kemudian terdapat 0 OCR1A sama dengan 0x0000 dan TEM 0x sama dengan 0f0. Kemudian akan dilanjutkan oleh Joseph. Oke, pada software CVAVR ini juga kita akan menggunakan pulangan while di mana jika pin C itu 0 sama dengan 0, yang dimana artinya jika tombol yang terhubung dengan PC0 ditekan maka motor semakin lambat. Lanjut, diberikan juga delay sebesar 100 milisecond atau sekitar 1 detik yang dimana berputar sampai berhenti. Lanjut, diberikan temp minus sama dengan 0xFF dan if temp sama dengan 0xFF01, temp sama dengan 0x0000.
Lanjut, jika di pin C itu 1 sama dengan 0, yang dimana jika tombol yang terhubung dengan PC1 ditekan, maka motor semakin cepat. Dan juga diberikan delay yang sama seperti sebelumnya, itu sebesar 100 milisecond atau sekitar 1 detik. Yang dimana berputar sampai berputar terus. Lanjut, diberikan temp positif sama dengan 0xFF dan if temp sama dengan 0x00FE. Temp sama dengan 0xFFFF. Dan yang terakhir diberikan OCR1A sama dengan temp. Langsung saja di-compile. Tidak ada error. Dan di-build. Tidak ada error. Langsung saja ke software Proteus-nya. Pada software Proteus ini kita menggunakan elemen microcontroller Atmega 8535 dan ICL293D serta menggunakan motor DC. Dan juga kita juga menggunakan 2 push button yang dimana masing-masing dihubungkan ke PD4 atau OC1B dan PD5 atau OC1A. Nah, ini telah sesuai dengan codingan pada CVIFR sebelumnya. Langsung saja di run. Nah, kita akan mencoba menekan push button yang pertama, yang dihubungkan ke PD4 OC1B. Nah, terlihat ketika kita menekan push button yang pertama, nilai yang dihasilkan adalah nilai positif dan juga berotasi searah dengan jarum jam, yaitu ke arah kanan. Berbeda halnya jika kita menekan push button yang kedua, di mana ketika push button kedua itu ditekan, maka akan memberikan nilai negatif atau roda akan berputar atau berotasi terbalik dari arah jarum jam itu atau ke arah kiri. Dengan demikian, jika pada motor telah berputar sesuai dengan yang diberikan pada modul, maka program ini dinyatakan telah berhasil. Sekian dulu dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 11 Shift E, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.